Selamat pagi sahabat Gizi, selamat datang di Diksi Podcast Pendidikan dan Pelatihan Gizi bersama saya Eka Maulinda Wahyuningtyas. Salam sehat, aman, bergizi. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial dari Kak Yohana. Halo Kak, selamat datang. Halo semuanya. Halo Kak. Sebelum masuk ke materi, bisa banget nih perkenalan lebih dalam dengan Kak Yohana. Bisa dijelaskan tentang profil, mulai dari riwayat pendidikannya dari mana, kemudian mengapa masuk di jurusan gizi, dan apa sih yang menarik dari gizi? Baik, perkenalkan nama saya Yohana. Saat ini saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Malang dan kebetulan saat ini saya menempuh pendidikan di semester akhir, tepatnya semester 8. Tadi Kak Eka tanya ya, apa sih menariknya kuliah gizi itu? Awalnya sih aku pilih gizi karena menurut aku gizi itu nggak belajar satu bidang saja. Jadi biasanya orang kan kenal gizi itu jadi orang-orang masak di dapur, tapi biasanya gizi itu ada tiga bidang yang kita jalani. Jadi ada di gizi masyarakat, kemudian ada gizi klinik, kemudian ada gizi institusi. Nah, di situ kita bisa bertemu, berinteraksi, dan bersosialisasi sama orang-orang. Jadi itu sih kenapa aku pilih gizi dan yang membuat aku sesuatu hal menarik kuliah di gizi, gitu, Kak. Oke Kak, mungkin dari beberapa pendapat dari Kak Yohana sendiri bisa dibuat pembekalan adik-adik nantinya yang mau masuk di gizi juga kan Kak? Ya, betul, bisa jadi Kalau menurut pertimbangan. Kak Yohana sendiri, apa sih yang menurut Kak Yohana itu paling spesial dari gizi? Mungkin dari prospek kerjanya, apakah luas menurut Kak Yohana? Sangat luas ya, karena kita bisa kerja di rumah sakit, kemudian kita bisa di puskesmas, jadi nggak hanya di satu tempat. Dan yang terbaru kita bisa mengatur gizi itu apa atlet yang lebih ke olahraga. Jadi ya itu juga menarik sih, suatu bidang baru untuk dunia gizi. Oke Kak, langsung saja kita masuk ke materinya kali ya, untuk Ya, mempersingkat waktu. Jadi kita hari ini akan membahas tentang raw material preparation dalam hewani, khususnya dalam pengolahan daging sapi dan daging ayam. Apakah Kak Yohana sendiri sudah siap? siap. Baik Kak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Baik, jadi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang raw material, preparation, dan pretreatment pada lauk hewani. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas, dimulai dari pemotongan daging, kemudian ada thawing, kemudian ada proses pembekuan, warna daging, work in process, kemudian bagian-bagian daging, ada jenis potongan pada daging sapi, daging ayam, serta metode pengolahan daging. Kemudian yang terakhir ada teknik pengolahan pangan dengan panas basa. Selanjutnya, apa sih yang melatar belakangi hal ini dibahas? Yang pertama, kita mengenal suatu pengolahan itu adalah suatu teknik atau seni untuk membuat suatu macam bahan pangan menjadi bahan lain yang bentuk dan sifatnya berbeda. Dan yang kedua, untuk menghindari kontaminasi bahan pangan sebelum bahan pangan diolah atau diawetkan, dilakukan penanganan bahan mentah seperti sortasi, kemudian ada priming, ada grading, dan cleaning, dan sebagainya. Kemudian latar belakang ketiga, mengapa kita membahas topik ini, yaitu sebelum dilakukan pengolahan, hampir semua bahan diberikan perlakuan reduksi, yaitu meliputi meningkatkan rasio luas permukaan terhadap volume bahan. Kemudian ada reduksi ukuran meliputi cutting, kemudian ada pemotongan, ada pencincangan, ada pengirisan, penghancuran, dan penggilingan. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang biasanya umum dilakukan. Kemudian kita mengenal kegiatan raw material, material dan preparasi. Jadi di sini ada beberapa jenis pisau yang digunakan untuk memotong daging. Yang pertama ada pisau serbaguna. Apa sih pisau serbaguna itu kegunaannya? Yang pertama memotong, membelah, kemudian bisa digunakan untuk mencincang, kemudian untuk mengiris, mengupas, meraut, kemudian untuk memotong unggas. Yang kedua ada pisau penyayat daging. Kegunaannya yaitu cuma satu, berguna untuk menyayat daging. Kemudian di sini ada pisau koki, yaitu kegunaannya berfungsi untuk mengukir dan dengan pekerjaan yang rumit. Jadi mungkin itu ada jenis tiga pisau yang bisa saya kenalkan. Ternyata ada lanjutannya lagi, yaitu ada pisau belah daging. Yang pertama kegunaannya itu membelah karkas dan tulang belakang. Kemudian ada pisau penghiris ham yang berfungsi untuk membuat irisan yang tipis. Kemudian yang ketiga ada pisau untuk mengeluarkan tulang. Nah, pisau ini biasanya dibuat dari baja, tahan karat, dengan bilah yang tipis dan kokoh, serta harus selalu tajam. Kemudian terakhir ada gergaji.
gergaji tulang, yaitu berfungsi untuk memotong bagian tulang yang beku. Nah, di sini saya akan mengenalkan istilah thawing. Apa sih istilah thawing itu? Istilah thawing biasanya proses pelelehan atau peleburan untuk merubah fase zat padat menjadi cair. Proses thawing yang baik menurut Dinas Kesehatan dan Peternakan tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memindahkan daging beku yang kita ambil dari freezer ke refrigerator dengan suhu 0 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Biasanya waktu yang diperlukan untuk mencairkan daging setengah kilo daging beku adalah menggunakan waktu minimal 5 sampai 8 jam hingga daging mencair dan tidak terdapat bunga es setelah dikeluarkan dari freezer. Berikutnya, di sini ada proses pembekuan dan warna daging. Proses pembekuan ini dilakukan dengan cepat untuk meminimalkan perubahan fisik, ada kimia, dan pertumbuhan mikroba. Kemudian pembekuan cepat itu dilakukan pada suhu min 35 derajat Celcius sampai dengan min 40 derajat Celcius selama 30 sampai 40 menit. Biasanya proses pembekuan cepat tercapai saat suhu produk telah mencapai maksimal suhu yaitu min 18 derajat Celcius. Kemudian warna daging. Biasanya warna daging yang beku itu setelah dicairkan memiliki warna yang lebih gelap dari daging yang tidak dibekukan. Biasanya terdapat pembentukan kristal es pada daging selama pembekuan sehingga menyebabkan serangkaian perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas daging terutama dari segi warna. Nah, ini ada istilah work in process. Jadi biasanya itu barang setengah jadi. Di sini ada dua jenis, yaitu work in process pada ayam dan work in process pada daging. Tujuannya yaitu menyamakan berat ukuran dan berat perpotongan, sehingga mempermudah bila terjadi penambahan jumlah pesanan secara mendadak. Nah, berikut ini ada bagian dari daging sapi yang dapat kita simak. Jadi ada bagian depan, kemudian ada khas dalam, ada khas luarnya, kemudian ada bagian paha, kemudian ada iga, dan lain sebagainya bisa kita simak. Berikutnya, di sini ada jenis potongan daging. Jadi biasanya kita itu mengenal beberapa potongan daging, tidak hanya satu jenis. Yang pertama kita mengenal daging khas luar atau yang kita kenal dengan sirloin. Mengapa jenis potongan ini biasanya ciri-cirinya itu harganya terjangkau. Kemudian jenis daging sapi ini biasanya diambil dari bagian bawah iga hingga ke bagian luar dari khas dalam. Potongan daging sapi khas luar memiliki serat daging halus, namun teksturnya cukup keras. Biasanya, sirloin ini cocok untuk steak yang memiliki tekstur agak kenyal. Yang berikutnya, sirloin juga cocok untuk ditumis atau dimasak dalam waktu yang singkat. Kemudian ada daging khas dalam atau yang kita kenal dengan tenderloin. Nah, biasanya tenderloin ini diambil dari bagian tengah badan. Kemudian tepatnya di belakang tulang belakang, bahu, ataupun bagian tulang panggul. Kemudian jenis potongan daging sapi yang memiliki tekstur yang jauh lebih empuk dari jenis daging sapi sebelumnya. Mengapa? Karena otot-otot sapi pada bagian tenderloin ini jarang digunakan. Kemudian tenderloin ini biasanya cocok untuk steak yang empuk dan minim lemak. Kemudian biasanya digunakan untuk dalam proses bahan pembuatan empal daging, rendang, hingga bakso. Kemudian bagian sapi tenderloin ini juga dikenal dengan sebutan lulur. Kemudian yang ketiga ada top loin atau strip loin. Jadi biasanya bagian ini itu diambil dari bagian daging yang menyelimuti tenderloin. Kemudian biasanya cocok disajikan untuk steak. Kemudian kandungan lemaknya itu lebih sedikit dan lebih banyak dari tenderloin, namun tidak sebanyak sirloin, yaitu membuat jenis potongan daging sapi ini memiliki tekstur yang empuk namun tetap juicy. Berikutnya ada bagian sandung lamur atau brisket, yaitu biasanya cocok untuk makanan yang berkuah, seperti rawon, kemudian daging sop daging, dan biasanya bagian ini itu diambil dari bagian dada bawah sekitar ketiak. Kemudian memiliki lapisan lemak yang cukup banyak. Dan biasanya di pasar-pasar tradisional, jenis potongan daging sapi ini bahkan dikenal juga dengan nama rawonan atau daging sapi, yaitu potong rawon. Dan yang kelima itu ada beef seng atau sengkel. Jadi biasanya diambil dari bagian sapi, bagian depan atas dari kaki sapi. Kemudian tekstur dari bagian ini cenderung lebih keras dan kering jika dibandingkan potongan sapi daging lainnya. Dan biasanya
Potongan ini cocok untuk menu makanan yang dimasak dalam waktu yang cukup lama, seperti rendang. Mengapa? Supaya tekstur daging sapi itu lebih empuk. Yang ketiga, jenis potongan daging sapi ini juga merupakan daging sapi yang kerap kali digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat bakso urat. Nih, siapa yang biasanya suka bakso urat itu menggunakan bagian ini. Kemudian yang terakhir ada T-bone, yaitu memiliki tulang yang masih menempel pada bagian tengahnya dan membentuk huruf seperti T. Dan biasanya bagian ini itu diambil dari bagian bawah bagian khas sampai ke bawah. Kemudian memiliki tekstur yang empuk dan biasanya cocok untuk dibuat menjadi steak atau hidangan-hidangan panggang lainnya. Nah, berikutnya di sini ada juga jenis potongan daging sapi Peterhouse. Nah, jenis potongan Peterhouse ini hampir sama dengan T-bone, cuman dipotongnya secara horizontal. Kemudian ada bagian iga. Nah, iga ini udah familiar banget ya. Jadi biasanya bagian iga ini diambil dari bagian yang menempel pada iga atau rusuk sapi. Kemudian potongan daging sapi satu masih memiliki tulang rusuk iga yang menempel pada dagingnya. Kemudian tetapi ada beberapa yang dijual tanpa tulang. Dan biasanya bagian iga ini cocok diolah menjadi iga bakar atau sup iga. Kemudian jenis daging sapi ini khususnya yang masih memiliki tulang rusuk menempel pada dagingnya menjadi pilihan terbaik untuk membuat kaldu sapi. Kemudian ada galbi. Nah, galbi ini biasanya masih menempel pada rusuk, namun memiliki potongan berupa irisan melintang dengan tulang iga yang lebih pendek. Sekilas bentuknya itu menyerupai rantai. Dan biasanya potongan galbi ini eh, cocok diolah dengan cara dipanggang, kemudian dibakar, dan kita dapat temui di restoran Jepang sebagai barbecue. Kemudian ada saikoro. Di sini saikoro itu juga merupakan bagian daging tenderloin, namun dipotong berbentuk dadu. Dan biasanya jenis potongan sapi ini menjadi favorit untuk dipanggang dan disantap dengan saus khas Jepang. Kemudian ada flank atau samchan, yaitu daging sapi yang diambil dari bagian otot perut sapi. Biasanya kandungan lemak pada daging sapi jenis ini membuatnya cocok diolah dengan menggunakan resep-resep olahan daging sapi yang membutuhkan proses memasak dengan cara direbus waktu lama, seperti membuat sup, kemudian membuat semur daging. Kemudian ada bagian samcam depan. Nah, untuk samcam depan ini biasanya diambil dari bagian otot perut. Karakteristik apa sih yang terdapat pada samcam depan ini, yaitu dari jenis daging sapinya itu tidak berbeda jauh dengan bagian sapi flank. Kemudian, sehingga bagian samcam depan ini biasanya cocok diolah untuk masakan-masakan yang dimasak dalam waktu lama, seperti semur, dan biasanya cukup umum juga diolah seperti daging sapi giling. Kemudian ada bagian buntut. Nah, biasanya bagian buntut ini sudah kita ketahui diambil dari bagian ekor atau buntut sapi. Dan biasanya kandungan lemak pada daging ekor sapi itu cukup tinggi sehingga membuatnya sangat populer diolah menjadi sop buntut di Indonesia. Kemudian ada bagian lidah sapi nih. Nah, biasanya lidah sapi ini dapat diolah dengan cara digoreng, ditumis, dioseng, dan lain sebagainya sesuai dengan selera. Dan biasanya di Indonesia itu lidah sapi bisa digunakan sebagai makanan khas, yaitu sate Padang. Nah, di sini ada tetelan. Biasanya tetelan ini kan kita temui di bakso dan yang paling nikmat. Nah, di sini apa sih tetelan itu? Tetelan itu merupakan sisa-sisa daging dan lemak yang tertinggal di tulang setelah proses pemotongan daging. Dan biasanya jenis daging sapi ini memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi dan cukup jarang digunakan sebagai bahan utama dalam memasak. Dan biasanya tetelan ini sebagai bahan utama untuk membuat kaldu sapi yang gurih. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis potongan pada daging sapi. Jadi ada bentuk cup, yaitu di mana potongannya itu dibentuk seperti dadu dengan ukuran kurang lebih 3 cm kali 3 cm. Dan biasanya potongan ini digunakan untuk jenis olahan sup daging, kemudian soto tumis daging, soto daging, dan lain sebagainya. Kemudian ada bentuk gaun jus, yaitu potongan yang besarnya kira-kira sebesar ibu jari. Nah, biasanya potongan ini digunakan untuk tumis daging, kemudian ada boeuf bourguignon, yaitu makanan khas Prancis mungkin ya. Kemudian ada medallion, di mana potongan daging dengan bentuk medali ini biasa
menggunakan ring atau dengan pengikat tali atau benang. Nah, biasanya kita temui potongan ini tuh di jenis-jenis olahan steak. Kemudian ada potongan jenis mince, yaitu potongan yang dicacah lembut, bisa menggunakan mesin, dan biasanya kita temui di olahan bakso. Kemudian ada chop, yaitu potongan daging dengan tulangnya menggunakan tulang iga. Nah, jenis olahan ini biasanya kita temukan di beef burger, kemudian ada isian egg roll. Nah, slice. Slice ini biasanya yang paling familiar dan sering kita temui di supermarket. Jadi biasanya potongan slice ini bentuknya tipis, tebal melintang, dan harus rata. Nah, biasanya juga kita dapat temukan di jenis makanan stick tadi. Kemudian ada cutlet, yaitu biasanya daging sapi yang dibuang tulangnya lalu diiris tipis. Nah, biasanya di sini juga kita temukan di beef katsu. Dan ada fillet. Nah, fillet ini juga familiar ya. Biasanya tuh digunakan pada daging bagian lulur, bagian dipotong utuh panjang, dan biasanya digunakan untuk beef burger. Kemudian ada bentuk roll, yaitu daging di mana daging ini diiris tipis-tipis dan digulung, dalamnya diisi dengan keju atau sayuran. Dan biasanya kita temukan di stick roll atau isian sushi. Kemudian ada paw pit, yaitu potongan daging ikan tipis, kemudian diisi lalu digulung, dan biasanya juga disebut dengan roll fillet. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengenalkan setelah potongan daging, kita beralih topik ke potongan pada ayam. Jadi masih banyak ya Kak yang perlu dijelaskan di sini. Yang pertama ada jenis bagian chicken leg, yaitu biasa kita kenal dengan paha atau sayap ya itu ya bagian lengan. Nah, biasanya potongan Mohon ini maaf Kak Yohana, mungkin materinya bisa dipercepat ya karena waktunya kurang 9 menit. ya, jadi ada chicken leg, ada drumstick, kemudian ada thigh, kemudian ada chicken breast, dan bisa kita simak untuk jenis-jenis olahannya dan bentuknya mungkin sudah familiar dan biasanya jadi makanan rakyat Indonesia. Nah, di sini juga ada bentuk whole chicken, ada hellfish, ada breast quarters, dan spilled breast. Nah, di mana ini juga sering kita temui di pasar atau dimanapun. Dan di sini ada bagian dada, kemudian ada bagian 8 potong, ada yang bagian sayap, terus ada wing meat, made station with tip. Nah, ini juga biasanya sering sekali kita temui karena kita sering konsumsi ayam. Nah, di sini juga ada wing meat section, boneless, kemudian ada jeruan. Jadi, untuk ayam ini mungkin sudah sering kita temui. Jadi, metode pengolahan daging itu memiliki tujuan untuk mengolah bahan makanan, khususnya daging, menjadi makanan atau hidangan yang siap dikonsumsi, disantap dengan metode tertentu dengan tujuan agar aman untuk dikonsumsi. Biasanya ada teknik, ada macam metode pemasak. Yang pertama ada perebusan, menggoreng, mengukus, memanggang, dan membakar. Nah, biasanya kalau perebusan itu kita mengolahnya seperti apa sih? Biasanya kita mengolah bahan makanan di dalam air mendidih dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian ada teknik braising nih, menggunakan sedikit air. Di mana teknik ini itu cocok digunakan pada daging bagian paha atau daging iga sapi. Kemudian ada merebus di bawah titik, itu biasanya digunakan dengan suhu 85 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Kemudian ada teknik stewing, itu mungkin kolaborasi dengan bumbu tumis dengan daging yang telah direbus. Kemudian ada teknik shimmering atau mendidih. Kemudian ada mengukus. Kemudian ada au bain marie. Jadi bisa disimak sendiri. Kemudian ya mungkin ini saja Kak Eka yang bisa saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Saya harap dengan penyampaian materi ini dapat berguna. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Kak Eka. Baik Kak, wah materinya banyak banget ya. Mungkin bisa dibuat pembekalan kita buat calon ibu dan para pramusaji agar lebih memahami bagaimana raw material preparation pada lauk hewani, khususnya pada daging sapi dan daging ayam. Dan bagaimana proses towing terbaik tadi sudah dijelaskan dari Kak Yohana sendiri. Kalau towing terbaik itu dari chiller turun ke refrigerator gitu ya Kak? Ya, betul. Baik, saya simpulkan sedikit mengenai
materi yang dipaparkan Kak Yohana pada pagi hari ini. Jadi raw material preparation sendiri ini digunakan untuk menjamin keamanan pangan agar tidak terjadi kontaminasi. Mulai dari kita pemilihan pisau dalam mengiris berbagai jenis potongan daging, kemudian bagaimana caranya kita memberikan suatu pengolahan pada daging sapi itu yang baik, seperti itu. Mungkin dari Kak Yohana sendiri, apakah ada pesan buat pramusaji di instalasi gizi mungkin? Baik, mungkin pesan dari saya karena juga saya masih belajar, kita sama-sama belajar. Mungkin untuk pesan dari Bapak Ibu Pramusaji, dengan harapan setelah saya menyampaikan materi ini mungkin dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian untuk kegiatan beraktivitas biasanya di instalasi gizi, kemudian dengan harapan juga dapat melakukan proses itu dengan baik. Dan saya juga mengharapkan dari Bapak Ibu Pramusaji untuk selalu menggunakan APD dalam melakukan kegiatan, karena untuk higien sanitasi itu memerlukan nomor satu, terutama untuk disajikan ke pasien. Mungkin itu Kak Eka yang dapat saya sampaikan pesannya. Baik Kak Yohana, terima kasih. Baiklah, semua podcast kali ini saya kira cukup. Untuk tema lainnya seputar gizi juga pastinya kita akan bahas di next podcast. Oh iya, untuk terakhir kali penutup, apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan pada topik ini, bisa langsung bertanya pada kolom komentar di channel YouTube ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Saya kira cukup. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di